Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Alifa dari kelompok 3. Hari ini saya dan teman-teman saya yaitu Cayara, Lutfiah, Ibnu, Fabian, Zaidan, dan Rian akan membahas tentang ancaman ekonomi. Ancaman ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan, baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Ancaman ekonomi dibagi dalam dua kelompok besar, yakni internal dan eksternal. Ancaman yang berasal dari dalam diri sendiri disebut ancaman internal. Ancaman ekonomi dalam kelompok ini bisa berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang kurang memadai, pemerintah yang buruk, dan kebijakan ekonomi dari pemerintah yang buruk, dan sebagainya. Kedua, eksternal. Ancaman ekonomi yang datang dari luar ialah ancaman eksternal. Ancaman ekonomi dalam kelompok ini bisa berupa ketergantungan yang tinggi pada pihak asing, gagal bersaing dalam era globalisasi dan pasar bebas, juga kinerja ekonomi yang buruk, pemberlakuan embargo, dan sebagainya. Ancaman internal dan ancaman eksternal antara lain sebagai berikut. Ancaman internal adalah kualitas sumber daya manusia yang masih kurang baik dari tingkat pendidikan maupun dari kemampuan untuk berdaya saing. Ancaman eksternal pula merupakan kecenderungan bangsa Indonesia yang lebih suka memakai produk luar negeri, menjadikan bangsa luar menyerbu dengan produk-produknya. Saya akan menjelaskan cara-cara apa saja yang dilakukan untuk menghadapi pengangguran. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan bagi setiap warga negaranya. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja yang bersifat padat karya. Yang ketiga, meningkatkan pelatihan kerja di setiap industri modern. Yang keempat, mengembangkan bisnis dengan cara wirausaha. Dan yang terakhir, mendukung bisnis normal. Hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi inflasi. 1. Penerapan evaluasi. 2. Menekan tingkat upah. 3. Menerapkan beberapa kebijakan meliputi moneter, non-moneter, dan fiskal. 4. Melakukan pengawasan pada aktivitas ekonomi warga. 5. Menerapkan proses perindistribusian oleh pemerintah secara langsung. 6. Meningkatkan produksi oleh perusahaan. Hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi infrastruktur adalah melakukan pemerataan pada pembangunan infrastruktur di setiap daerah, memastikan pendanaan di bidang infrastruktur secara merata, melakukan riset serta penyesuaian pada infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan setiap daerah, dan mengatasi permasalahan ketergantungan impor. Hal yang diperlukan untuk mengatasi korupsi: membangun supremasi hukum secara lebih kuat, menciptakan pendidikan berbasis anti korupsi, membangun pendidikan moral sedini mungkin, membekali diri dengan pendidikan religi secara intensif, menjaga eksistensi para aktivis. Hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yaitu investasi melalui perlindungan sosial, melakukan pembangunan infrastruktur di setiap daerah sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan kualitas pendidikan, menambah lapangan kerja, dan pemberian pinjaman dengan koperasi. Baiklah, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Semoga